Oke, dipanasin dulu. Halo, kembali lagi ke Bang Ucok Channel. Hari ini kita akan mengunjungi Museum Batik yang berada di Pekalongan, Jawa Tengah. Museum Batik ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 Juli 2006. Bangunan museum ini mempunyai luas sekitar 2.500 meter persegi, menempati lahan luas 3.675 meter persegi. Bangunan ditempati adalah bangunan peninggalan Belanda yang telah berdiri sejak tahun 1906, yang pada awalnya berfungsi sebagai kantor administrasi keuangan pabrik gula yang berada di sekitar area Keresidenan Pekalongan. Pada perkembangannya, gedung ini mengalami beberapa kali perubahan fungsi seperti balai kota, kantor wali kota, hingga kompleks perkantoran pemerintah kota. Museum Batik Pekalongan menyimpan banyak sekali koleksi batik tua hingga modern, baik itu yang berasal dari daerah pesisiran, daerah pedalaman, daerah Jawa lainnya. Ada beberapa fasilitas yang berada di Museum Batik. Yang pertama ada ruang audiovisual, kemudian ada ruang pamer 1, pamer 2, pamer 3, alat museum batik, perpustakaan museum batik, kafetaria, dan ruang workshop serta kedai batik dan oleh-oleh. Nah, sekarang kita berada di ruang pamer 1. Ini adalah jedi, alat yang dipakai untuk melenturkan lilin pada kain batik dalam jumlah skala besar. Jadi ini dipakai pada zaman Indo-Eropa Cina sekitar tahun 1849 sampai 1947. Ruang pamer 1 menampilkan koleksi batik dari berbagai daerah di wilayah pesisir utara Jawa, yaitu Madura, Lasem, Pati, Semarang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Cirebon, dan Banten. Dalam proses mewarnai batik ada dua warna yang dipakai, yaitu warna alami dan juga warna kimia. Pewarna kimia tentu saja berbahan kimia, sementara pewarna alami itu terdiri dari beberapa bahan alami seperti dedaunan, kunyit, dan juga kulit-kulit kayu. Ada beberapa jenis kain yang sering dipakai dalam membatik, yaitu kain mori, kain grey, kain dobi, kain viskos, kain primus, dan juga kain sutra. Ini adalah jenis lilin yang dipakai untuk membatik. Ada lilin batik tembokan atau popokan, kemudian ada lilin batik lowong, dan juga lilin batik tutupan. Ini adalah canting. Canting ini berfungsi sebagai mata pena untuk melukis batik. Canting itu terdiri dari 3 bagian, yaitu cucuk atau carat, kemudian nyamplung, kemudian pegangan. Dalam perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan pasar yang sangat besar, batik mengalami suatu perubahan, yaitu dengan menggunakan teknik batik cap atau stem. Stem ini terbuat dari logam, kemudian dicelupkan kepada pewarna dan kemudian diletakkan kepada batik sehingga membentuk motif sesuai dengan stemnya. Hal ini mempermudah pekerjaan dalam membuat batik dalam jumlah skala besar. Tetapi di pasaran, banyak masyarakat lebih memilih batik canting atau batik tulis. Dan tentu saja harganya jauh berbeda. Batik tulis lebih mahal daripada batik stem atau batik print lainnya, karena mungkin dinilai dari effort yang sangat banyak untuk menggunakan canting sebagai pembuat batik. Nah, inilah isi dari ruang pamer 1 atau ruang pesisiran yang menampilkan koleksi batik dari berbagai daerah di wilayah pesisir utara Jawa seperti Madura, Lasem, Pati, Semarang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Cirebon, dan Banten dengan berbagai motif. Ayo, bagaimana? Cantik banget bukan? Inilah batik Indonesia. Nah, sekarang kita menuju ruang pamer 2 atau ruang Nusantara. Disebut sebagai ruang Nusantara atau ruang pamer 2 karena ruang Nusantara menampilkan koleksi batik dari seluruh daerah kota-kota besar di Indonesia dan di luar Pulau Jawa yang menampilkan ciri khas motif corak daerahnya masing-masing. Di ruang Nusantara ini motif dan ragamnya sangat bervariasi dan banyak sekali karena sesuai dengan daerah-daerah yang mengeluarkan batik tersebut.
Nah, ini adalah beberapa foto zaman dahulu bagaimana proses batik dibuat, dan foto ini berada tepat di dinding luar ruang pamer 2. Berikutnya kita akan masuk ke ruang pamer 3 atau ruang pedalaman. Ruang pedalaman atau ruang pamer 3 ini adalah ruang koleksi yang menampilkan batik-batik pedalaman Solo, Yogyakarta. Batik pedalaman didominasi warna sogan dan motif sesuai dengan pakem. Di Indonesia ada 12 jenis batik. Yang pertama adalah batik Parangkusumo, yang kedua batik Megamenung, batik Sidomukti, batik Tujuh Rupa, batik Lasem, batik Singobarong, batik Sekar Jagat, batik Pring Sedapur, batik Sidoluhur, batik Priangan, batik Kawang, dan batik Tambal. Dan masing-masing batik tersebut mempunyai filosofi tersendiri, guys. Berikutnya kita akan memasuki ruang perpustakaan Museum Batik. Sebagai jendela ilmu, Museum Batik juga menyediakan perpustakaan yang menyimpan buku-buku sejarah dan ulasan tentang batik dalam berbagai bahasa. Buku-buku tersebut dapat dipinjam atau dibaca di tempat untuk pembelajaran maupun penelitian tentang batik dengan lebih dari 1292 koleksi buku batik dan buku umum. Selain itu, fasilitas Select Center yang ada makin menambah pengetahuan Anda tentang batik. Berikutnya adalah ruang workshop membatik. Ini adalah ruang workshop membatik atau pelatihan singkat. Jika Anda, teman-teman sekalian ingin mencoba membatik, maka Anda berada di tempat yang tepat. Ruangan ini dipenuhi dengan kompor zaman dahulu untuk membatik dan juga stem-stem yang dipakai untuk membatik serta canting dan juga lilin yang akan dipakai untuk membatik. Ini adalah jenis stem yang dipakai di dalam workshop ini. Caranya sangat gampang, cukup celupkan stemnya ke dalam warna, kemudian letakkan di atas kain, maka jadilah batik. Perlu teman-teman ketahui bahwa paket workshop membatik atau pelan singkat ada biayanya. Yang pertama paket Rp20.000 dengan media kain ukuran 30 x 30 cm. Paket ukuran 25 dengan media kain ukuran 50 x 50 cm. Paket ukuran 25.000 media kain ukuran 30 cm x 30 cm dengan bingkai kayu atau pelangkan. Dan paket 65.000 dengan media kain ukuran 100 x 100 cm. Saya tidak tertarik dengan stem, tapi saya tertarik dengan media canting. Dan saya mencoba untuk membatik dengan menggunakan canting. Dan ini pertama kali saya membatik. Dan tada, inilah hasilnya. Keren kan? Oke guys, demikianlah kita menelusuri Museum Batik Pekalongan. Museum Batik ini berada di Jalan Jatayu nomor 3, Kota Pekalongan. Tepatnya di kawasan budaya Lapangan Jatayu, Pekalongan Utara. Museum ini buka jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Anda boleh berkunjung di jam-jam tertentu tersebut.
Nah, inilah beberapa koleksi batik yang dijual di Pasar Grosir Batik Setono, daerah Pekalongan. Anda boleh berkunjung ke tempat ini dan memilih batik-batik pilihan yang sangat luar biasa, bagus dan cantik. Dan harganya bervariasi sesuai dengan motif dan juga cara membatik dan juga jenis kain yang dipakai untuk membatik. Semakin bagus, maka batik itu semakin mahal. Dan tentunya batik yang paling mahal adalah batik dengan menggunakan canting atau batik tulis. Harganya mulai dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Namun jika Anda memilih dengan harga yang lain, maka Anda boleh memilih dengan batik stem atau batik print yang relatif lebih murah, tergantung keuangan kita ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Indonesia hebat. Bye-bye.